Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 3. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong yang sudah hadir di tempat itu, dirinya pun kini melompat dan akan menghajar Bailang yang sudah berubah wujud. Sambil melompat, Biksu Tong mengatakan, "Kamu jangan melakukan kejahatan di tempat ini. Siapa kamu? Keluarlah dari dalam tubuh muridku yang tercinta." Setelah berkata seperti itu, Biksu Tong pun langsung menendang wajah dari Bailang ini. Akibat tendangan yang dilakukan oleh Biksu Tong, kali ini Bailang pun terlempar dari tempat itu. Tapi Bailang masih bisa bangkit, dan dia pun kali ini menyasar para penduduk yang lain. Bailang pun kemudian memakan penduduk itu, dan Biksu Tong pun berteriak meminta bantuan pada Wuching dan juga Subaji. Dan kali ini mereka bertiga pun maju bersamaan untuk melawan monster Bailang. Kemudian salah satu monster rakun, kali ini dia menjadi sasaran dan akan dimakan Bailang. Tapi tiba-tiba saja dirinya ditarik oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Biksu Tong yang langsung melemparnya untuk menyelamatkan monster rakun itu. Biksu Tong pun lalu berteriak pada Wuching untuk mengeluarkan segel pasirnya. Dan kali ini Wuching pun berputar-putar dan dia pun menciptakan kurungan segel pasir yang mengurung mereka bertiga. Segel kurungan pasir milik Wuching sekarang sudah sempurna 100%, dan di dalamnya ada Bailang, Biksu Tong, dan juga Subaji. Melihat segelnya sudah tertutup sempurna, Baishi pun mengatakan bahwa situasi di dalamnya pasti sangat buruk, dan itu hanya akan dihadapi oleh Biksu Tong dan murid-muridnya. Monster rakun yang sudah diselamatkan oleh Biksu Tong, dia pun kini nyengir bahwa akhirnya dia tidak jadi mati dan bisa bersenang-senang kembali. Kemudian Baishi menjawab monster rakun itu, "Kamu jangan banyak berhayal." Baishi pun kemudian juga mengatakan bahwa Biksu Tong pasti bisa menghadapi situasi ini di dalam segel pasir milik Wuching. Dan benar saja, kali ini Biksu Tong pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat tangannya sekarang menjadi bercahaya. Sang biksu pun mengatakan pada Bailang bahwa dia tidak perlu panik karena sekarang sudah ada sang guru yang akan menyelesaikan masalah ini. Biksu Tong pun lalu melangkah maju dan dia mendekati monster Bailang. Melihat monster Bailang yang sangat menyeramkan, Subaji pun kini berteriak dan menyuruh gurunya untuk berhati-hati. Karena saat ini monster Bailang, dia sudah berdiri di hadapan Biksu Tong dan terlihat sangat besar. Dia pun juga membuka mulutnya dan siap memakan Biksu Tong kapan saja. Tapi sang biksu tidak gentar sama sekali. Ketika monster Bailang akan menggigit Biksu Tong, sang biksu pun kini melompat dan dia akan kembali menyerang Bailang. Biksu Tong pun berkata pada monster Bailang, "Aku adalah gurumu. Yang bisa kulakukan adalah menundukkan dirimu." Tapi hal ini malah membuat Subaji menjadi khawatir, karena dia tahu jika gurunya sudah serius, pasti tubuh Bailang akan menjadi hancur akibat pukulan yang akan dilakukan gurunya. Ketakutan ini pun juga dirasakan oleh kakek Tudi, putri tengkorak putih, dan juga Baishi. Karena jika Biksu Tong sudah serius, maka tubuh monster apapun akan hancur dengan serangannya. Kakek Tudi pun kini mengatakan bahwa monster yang ada di dalam tubuh Bailang itu adalah monster yang sangat kesepian. Dia juga tidak berdaya dan juga sangat ketakutan dan tanpa arah. Tapi di balik itu semua, dia adalah monster singa yang sangat mematikan. Kita langsung berpindah ke hutan pohon bambu. Di sana ada seseorang yang sedang berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaodu. Apakah kamu benar-benar harus melepaskannya? Siapa yang menyuruhnya untuk tidak peduli? Apakah kamu punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan orang itu? Yang berikutnya mungkin akan datang pada dirimu. Dan untuk keputusanku, aku akan mengasingkan diri. Hei,
Apakah kamu cukup dalam debat ini? Lalu kenapa? Apakah kamu keberatan dengan diriku? Ternyata yang berbicara itu adalah orang yang misterius yang menyerang Bailang dengan kekuatan singanya. Dan kali ini dia mengobrol dengan dirinya sendiri. Dia pun mengatakan, meskipun kamu adalah bagian dari tubuhku, tapi barang siapa di antara kamu yang durhaka seperti singa kecil, aku akan berjanji bahwa kamu akan memiliki akhir yang sama dan kamu akan kubuang dari tubuhku. Ternyata orang misterius ini, dia adalah seorang raja singa dan dia sedang berbicara dengan monster-monster singa yang ada di lengan kirinya. Setiap monster singa yang ada di lengan kiri dari raja singa ini, mereka memiliki pemikiran sendiri dan dapat mengobrol satu sama lain. Kali ini para singa itu mengatakan, "Saudaraku, kamu benar-benar pria yang menyebalkan. Berhentilah berdebat. Apa kamu ingin dikeluarkan dari tubuh ini? Selama kamu patuh, kamu akan tetap berada di dalam tubuhku." Kemudian pemuda dari Raja Singa itu kali ini melompat dan pergi dari pohon bambu. Kita kembali ke tempat pertarungan antara Biksu Tong yang melawan Bailang. Kali ini Biksu Tong dengan serius, dia akan melawan monster Bailang dengan pukulannya. Dengan gerakan yang sangat cepat, sang biksu pun meninju tubuh dari monster Bailang yang membuatnya terlempar cukup jauh dari tempat itu. Monster Bailang pun kembali bangkit dan dirinya kini terlihat sangat marah. Monster Bailang itu kini berusaha kabur dari kurungan segel pasir milik Wuching. Dia pun berusaha untuk menerobos segel pasir itu, tapi dirinya kini menjadi terpental. Baji pun kini berteriak. Dia sepertinya panik dan dia akan pergi dari tempat ini. Biksu Tong pun kemudian berbicara pada monster Bailang. "Hei, tenanglah. Aku akan memberimu kesempatan untuk tenang kali ini. Dan aku akan menundukkanmu." Setelah berkata seperti itu, Biksu Tong pun kini melompat dan benar-benar akan menyerang monster Bailang dengan kekuatan penuhnya. Subaji yang melihat gurunya dengan kekuatan seperti itu, dirinya kini khawatir dengan keadaan Bailang. Dan benar saja, sang guru pun kini mengeluarkan segel penghancur iblis dari kedua tangannya. Baishi dan juga Putri Tengkorak Putih yang ada di luar segel, dirinya kini juga khawatir dengan keadaan Bailang. Kemudian Baishi mengatakan, apakah Biksu Tong benar-benar akan membunuhnya? Dan kakek Tudi juga berkata, pukulan dari Biksu Tong ini akan benar-benar menghancurkan tubuh dari Bailang. Dan kini segel penghancur iblis di tangan Biksu Tong telah terbentuk dengan sempurna. Sang biksu pun melompat dan langsung menyerang kepala dari Bailang. Hal ini membuat monster Bailang menjadi ambruk tidak berdaya dengan pukulan Biksu Tong. Sambil memukul monster Bailang, Biksu Tong pun berkata, "Bailang, tolong maafkan aku. Aku benar-benar terpaksa harus melakukan ini padamu." Dan terlihatlah, pukulan itu menyebabkan monster Bailang tidak bergerak sama sekali. Subaji yang dari tadi hanya diam saja, dirinya benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Bailang yang telah menerima pukulan dari Biksu Tong. Kemudian Subaji membayangkan betapa polosnya Bailang pada saat itu. Dan kini terlihatlah wajah dari Biksu Tong setelah dia melakukan pukulan pada Bailang tanpa ada penyesalan dari raut wajah sang biksu. Karena sebenarnya dia juga tidak tega untuk menyakiti Bailang. Sambil terus menekan Bailang dengan segel penghancur iblis, Biksu Tong pun mengatakan, "Bailang, kamu adalah muridku dan aku sebagai gurumu akan menyelesaikan hal ini dengan segera." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pukulan dari Biksu Tong ini akan benar-benar menghancurkan tubuh Bailang dan akan membuatnya tewas dalam sekejap mata? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.